Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi dan dua rekannya. Lalu apa dampak pemberian rehabilitasi terhadap 3 terpidana tersebut? Berikut ulasannya dalam Top Review, tunggu apa lagi? Mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau ASDP, Ira Puspadewi resmi mendapatkan pertolongan hukum dari Presiden Prabowo Subianto dalam bentuk rehabilitasi. Bukan hanya Ira, rehabilitasi dari Presiden juga diberikan kepada ex-direktur komersial Muhammad Yusuf Hadi serta ex-direktur perencanaan dan pengembangan Hari Muhammad Adi Caksono. Ketiganya sebelumnya telah divonis bersalah oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam perkara akuisisi PT Jembatan Nusantara atau JN periode 2019 sampai 2022 dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden memberikan rehabilitasi kepada Ira CS diantaranya karena Presiden menampung aspirasi dari masyarakat. Kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum juga menerima banyak aspirasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi, dan itu ada jumlahnya banyak sekali yang dalam prosesnya kemudian dilakukan pengkajian, dilakukan telaah-telaah dari berbagai sisi termasuk dari pakar-pakar hukum yang kemudian atas surat usulan dari permohonan dari DPR yang kemudian ditindaklanjuti dalam 1 minggu ini oleh Menteri Hukum, surat kepada Bapak Presiden untuk memberikan saran kepada Bapak Presiden untuk menggunakan hak rehabilitasi berdasarkan permohonan dari Kementerian Hukum. Bapak Presiden memberikan persetujuan dan alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan dan kami bertiga diminta untuk menyampaikan ke publik. Untuk selanjutnya supaya kita proses sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian rehabilitasi kepada Ira Puspadewi dan 2 terdakwa lainnya sesuai dengan harapan yang disampaikan mantan Direktur ASDP itu usai sidang pada Kamis 20 November 2025. Kami mohon perlindungan hukum bagi profesional yang sungguh-sungguh melakukan terobosan besar. Mohon perlindungan hukum kepada Presiden Republik Indonesia agar terobosan besar ini untuk Indonesia yang lebih baik. Karena kami tidak mengambil keuntungan pribadi sama sekali. Dan kami mohon doa kepada seluruh teman-teman. Terima kasih atas dukungan para teman-teman media juga. Setelah Presiden resmi memberikan rehabilitasi, kuasa hukum Ira Puspadewi langsung menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Untuk memastikan surat rehabilitasi dari Presiden telah diterima lembaga anti rasuah. Terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah memberikan menggunakan hak prerogatifnya dan kemudian membebaskan Ibu Ira, tentu juga kepada Bang Dasko yang tadi saya lihat di televisi, kemudian Bang Teddy dan Pak Mensesnek. Terima kasih. Oke. Alasannya apa sih Pak diberi rehabilitasi ini? Tentu kalau judulnya rehabilitasi itu adalah ada satu proses hukum yang keliru atau tidak sah sehingga dia diberikan pemulihan kembali hak dan martabatnya. Namun KPK menyatakan hingga Rabu ini belum menerima salinan resmi surat pemberian rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga Ira dan 2 terpidana lainnya belum bisa dibebaskan. Terkait pemberian rehabilitasi oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Ira serta 2 terpidana lainnya, KPK menilai keputusan Presiden itu bukan presiden buruk, sebab sudah bukan ranah lembaga anti rasuah. Rehabilitasi terhadap para terpidana ini kan sudah terpidana karena sudah diputus, bukan lagi terdakwa. Para terpidana ini diberikan rehabilitasi itu sudah tidak lagi berada dalam ranahnya kami. Gitu. Artinya tidak ada lagi dalam ranah penyidikan maupun penuntutan.
Lalu apa efek pemberian rehabilitasi kepada Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Muhammad Adi Caksono? Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menyatakan pemberian rehabilitasi terhadap 3 terpidana kasus akuisisi PT JN itu merupakan mekanisme korektif yang diatur jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja, pemberian rehabilitasi kepada Ira CS memunculkan pertanyaan-pertanyaan publik. Menurut Asep, lebih terhormat jika Ira CS melakukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Memang betul ya, Presiden sesuai 14 ayat 1 Undang-Undang 45-nya punya abolisi, gerasi, amnesti, rehabilitasi. Cuma kan persoalan publik sekarang tiba-tiba ini, dan apakah akan menjadi presiden setiap ada terlepas dari kontroversinya materi yang dikatakan oleh Pak Penasihat Hukum ya. Saya lebih senang tadi, justru dengan putusan banding itulah mungkin bisa dibebaskan, itu lebih terhormat. Sekarang justru dengan presiden tiba-tiba memberikan gerasi, itu berkas perkaranya secara asas hukum ya, res judicata pro prata habetur, dianggap sebagai oleh karena putusannya ya tidak banding ada upaya hukum, dianggap Bu Ira ini ya terpidana telah melakukan, direhabilitasi oleh presiden. Tapi coba kalau banding dan yakin, tadi kan dia bilang, kan saya katakan putusan PN ini harusnya kalau 1,29 dia yakin, kenapa 4,5? Kenapa nggak ada 16? Nah, kalau tadi katakan Pak Penasihat Hukum dia alat buktinya banyak, saya lebih setuju dibanding. Kalau putusan banding, kalau putusan banding katakan bebas atau lepas, itu lebih terhormat. Kalau sekarang muncul rehabilitasi dari presiden yang tiba-tiba, itu dikhawatirkan presiden. Ya, batasannya apa? Karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang menetapkan presiden memberikan rehabilitasi dalam perkara korupsi. Sebelumnya amnesti, sebelumnya abolisi. Ya, nah kalau gerasi udah nggak ada masalah. Nah, rehabilitasi ini sebenarnya ada ketentuannya seperti gerasi. Nah, karena ini yang bersangkutan oleh putusan PN karena nggak ada upaya hukum, Inka tetap dianggap res judicata yang bersangkutan salah. Cuman kan diangkat rehabilitasinya oleh presiden. Tadi saya katakan, coba kalau banding dan dibebaskan oleh banding, itu lebih terhormat dan itu betul-betul peradilan gitu kan. Sebagai informasi, kewenangan Presiden dalam memberikan rehabilitasi terhadap mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dan kedua rekannya merupakan hak prerogatif. Namun pemberian rehabilitasi berbeda dengan gerasi dan tidak bisa disamakan dengan amnesti atau abolisi. Gerasi menghapus pelaksanaan pidana, sedangkan rehabilitasi hanya memulihkan nama baik seseorang tanpa membatalkan putusan pengadilan. Sedangkan amnesti menghapus segala akibat pidana dengan pertimbangan DPR, dan abolisi adalah menghentikan proses pidana sebelum putusan ingkrah atau tetap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.